Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan kegiatan mengamati berbagai contoh hubungan antara gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. 2. Dengan pengamatan peristiwa di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat menentukan pembelajaran dalam sebuah cerita fiksi. 4. Dengan kegiatan menemukan jawaban cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. 5. Dengan kegiatan berdiskusi mengenai cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh, sifat tokoh, dan inti cerita fiksi. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba, ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lain ya? Nah, itu adalah perjalanan Siti dan Lani menuju ke bengkel. Ya, rukun sekali ya. Kalian juga harus rukun seperti Siti dan Lani. Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda.
Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara di seberang jalan. Terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dulu. Mereka memanggil penjual bakso. "Bakso pak, bakso pak." Seperti itu. Nah, akhirnya tukang bakso pun mendekati Siti dan Lani. Mereka memesan bakso. Sambil menunggu pekerjaan di bengkel selesai. Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan dikayuh. Mendorong dan mengayuh merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Berikut lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Anak-anak, masih ingatkah kamu dengan pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Nah, untuk itu, untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari ya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Nah, berikut beberapa contoh hubungan antara gaya dan gerak. Sekarang, ayo kita mengamati. Pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Silakan perhatikan. Ini adalah gambar anak yang sedang membuka dan menutup pintu. Nah, ketika pintu tertutup, lalu diberi gaya dengan cara dibuka, maka pintu tersebut akan terbuka. Jadi dari benda yang diam atau pintu yang diam, ketika diberi gaya, ditarik atau didorong, maka pintu tersebut atau benda tersebut akan menjadi bergerak. Jadi dengan membuka dan menutup pintu, itu akan mempengaruhi pintu tersebut dari diam menjadi bergerak. Gambar tadi menunjukkan peristiwa pintu terbuka dan pintu menutup.
Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, pintu bergerak membuka dan menutup. Silakan perhatikan. Anak ini memancing di sungai. Ya, memancing di sungai. Tetapi karena airnya bergerak, maka kailnya pun ikut bergerak. Nah, tiba-tiba ketika kailnya bergerak, nyangkut, ya, tersangkut kailnya itu kepada kantong plastik yang diam yang berada di dasar sungai. Nah, setelah tersangkut kailnya itu pada kantong plastik, nah ketika kantong plastik itu diangkat, maka akan mengakibatkan kantong plastik yang tadinya diam akan bergerak karena ikut terangkat oleh kail tadi yang diangkat oleh anak tadi. Itu juga merupakan contoh bahwa benda yang diam ketika diberi gaya akan menjadi bergerak. Jadi kantong plastik tadi dari awalnya diam di dasar sungai, akhirnya karena kailnya ditarik, maka kantong plastiknya pun ikut bergerak mengikuti kail ditarik. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, silakan diperhatikan. Ini ada bus melaju dengan kencang. Ya, ada bus melaju dengan kencang dengan suara yang wung, 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 wung. Nah, seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, perhatikan. Itu bus zaman dulu itu ya. Bentuknya unik. Nah, karena ada yang mau ikut ya, yang mau ikut naik, maka bus yang tadinya melaju kemudian berhenti. Tadi yang melaju kencang, gitu. Setelah itu berhenti, ya, berhenti. Kenapa bisa berhenti ya? Ada yang tahu? Iya Pak, karena dihadang oleh anak itu. Iya Pak, karena bensinnya habis. Nah, ada yang tahu? Nah, coba kita perhatikan penjelasannya. Nah, gambar tadi menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, Pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan Pak sopir, maka bus tersebut menjadi lambat lalu berhenti. Nah, ternyata bus tadi berhenti bukan karena bensinnya habis, bukan karena bahan bakarnya habis, tapi karena diberi gaya oleh Pak sopir. Itu Pak sopir mengerem stang remnya agar bus bisa berhenti. Sekarang yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Perhatikan, ini ada plastisin.
plastisin yang berbentuk seperti kotak ya. Nah, bentuknya seperti itu. Ada warna hijau, ada kuning. Ya, bentuknya seperti itu. Nah, sekarang kita coba rubah dengan diberi gaya. Coba kita beri gaya ya. Kita beri gaya plastisin tersebut. Kira-kira bentuknya menjadi apa ya? Nah, setelah kita beri gaya, bentuknya menjadi seperti itu. Itu seperti apa ya? Seperti kapur tulis. Ya, seperti kapur tulis yang sudah digunakan untuk menulis gitu ya. Nah, seperti roket. Ya, tahu roket ya? Nah, ya itu ya. Jadi ketika tadi berbentuk seperti bakso kotak ya, seperti tahu, seperti tempe. Nah, sekarang kita beri gaya. Bentuknya sekarang berubah menjadi seperti kapur tulis ya, seperti roket. Ya, itu. Kita beri gaya lagi. Nah, bentuknya bisa menjadi seperti itu. Kayak apa itu ya? Nah, panjang-panjang. Itu seperti jajan itu ya, makanan ringan. Yang bawah itu kayak manggis ya. Nah, jadi plastisin itu bisa kita rubah sesuai yang kita inginkan. Kalau kita ingin menjadikan plastisin itu berbentuk bulat, bisa jadikan seperti stick, seperti tongkat-tongkatan ya, tongkat kecil, atau seperti mobil-mobilan. Nah, juga bisa ya, terserah kita mau buat bentuk yang bagaimana ya. Itu jadi plastisin itu ketika kita beri gaya, maka plastisin akan berubah bentuk. Nah, menjadi berbentuk apa seperti itu, seperti yang kita mau itu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Ini ada anak kecil baru panen ini ya, panen singkong. Ternyata dia juga bisa panen singkong ya, masih anak kecil itu. Nah, singkong yang tadinya utuh ketika diberi gaya akan menjadi terpotong-potong, itu singkongnya menjadi lebih kecil. Yang tadi panjang-panjang seperti itu. Nah, karena diberi gaya, maka singkong akan berubah bentuk dari panjang-panjang menjadi pendek-pendek, menjadi kecil-kecil. Ya, yang tadinya panjang, akhirnya dipotong-potong. Karena diberi gaya, maka terpotong-potong menjadi pendek-pendek seperti itu ya. Diperhatikan itu ya, gambarnya asik sekali ya. Itu sepertinya di kebun itu ya, di kebun singkong. Nah, penjelasannya begini. Gambar tadi menunjukkan peristiwa perubahan bentuk pada plastisin dan singkong. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya itu membentuk berbagai bentuk dari plastisin, serta singkong yang utuh, yang panjang-panjang, lalu diberi gaya, maka singkong akan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Nah, dengan gaya yang dilakukan,
plastisin, dan singkong akan menjadi berubah bentuk. Nah, itu ya. Jadi dikarenakan diberi gaya, ya, benda itu ketika diberi gaya, maka bentuknya akan berubah. Sekarang yang keempat, gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Kalian perhatikan, ini ada anak perempuan sedang bermain bola. Dia melambungkan bola ke atas, lalu memukul bola ke depan. Jadi ketika tadi bola dilambungkan ke atas, berarti bola itu bergerak ke atas. Setelah itu dipukul, ya. Bola itu diberi gaya dengan dipukul ke depan. Maka bola yang tadinya mengarah ke atas, bergerak ke atas, karena diberi gaya dengan dipukul ke arah depan, maka arahnya berubah. Yang tadinya mengarah ke atas, setelah itu mengarah ke depan. Nah, itu kenapa? Karena bola diberi gaya dengan cara dipukul tadi, ya. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh bahwa gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Kita lanjutkan. Di situ selain tadi, ya, bola dipukul ke depan, anak-anak perhatikan ada contoh lagi, yaitu ketika pemain bola menerima umpan bola dari arah depan, ya, menerima umpan bola, lalu bola tersebut diterima dan ditendang, ya, langsung ditendang lagi ke arah yang lain. Nah, itu ya. Jadi ketika pemain bola itu menerima umpan bola, lalu bola langsung diterima, ditendang, ya, ke arah yang berbeda, maka benda tersebut atau bola tersebut akan bergerak. Ya, satu contoh, ketika diumpan dari arah barat menuju arah timur, nah, bola itu ditendang menuju arah ke utara atau ke selatan. Nah, seperti itu, ya, atau ke barat lagi. Nah, seperti itu. Jadi gerak benda akan berubah arahnya. Gambar tadi menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Nah, begitu juga ketika bola diarahkan ke pemain bola, lalu bola ditendang lagi ke arah yang lain, maka bola akan bergerak ke arah yang berbeda. Kenapa? Karena diberi gaya berupa tendangan tadi. Sekarang mari kita mengamati.
Amatilah peristiwa di lingkunganmu yang berkaitan dengan hubungan antara gaya dan gerak. Tuliskan hasil pengamatanmu pada buku tugasmu. Kamu bisa membuat laporan hasil pengamatan dengan cara seperti ini. Kalian tulis di buku tugas. Ya, setelah itu bagian atas diberi tulisan laporan hasil pengamatan. Ya, setelah itu bawahnya kalian beri nama. Ya, nama, lalu titik 2, namanya siapa, begitu ya. Bawahnya kelas, diberi kelas. Setelah itu diberi alamat. Nah, setelah nama, kelas, dan alamat, bawahnya kalian tulis objek atau peristiwa yang diamati. Jadi kalian tuliskan nanti kalian itu baru mengamati apa. Nah, ditulis seperti itu. Baru mengamati apa. Nah, setelah itu kalian tuliskan di situ. Nah, kalau sudah, bawahnya nanti kalian tulis hasil pengamatan berupa hubungan gaya dan gerak sesuai peristiwa. Nah, jadi nanti kalian tuliskan hasilnya. Hasil pengamatanmu apa? Ya, ditulis di situ. Pengamatan yang berkaitan dengan hubungan gaya dan gerak. Kalian tulis di situ, ya, di bagian bawah itu. Nah, ditulis di buku tugas. Jadi kalian berlatih untuk membuat laporan hasil pengamatan ya. Kalian berlatih membuat laporan hasil pengamatan. Siapa tahu nanti ketika kalian dewasa, kalian bekerjanya juga berkisar antara membuat laporan dan laporannya. Jadi ketika kalian sekarang sudah berlatih untuk membuat laporan hasil pengamatan, nah nanti ketika kalian dewasa, kalian bekerja yang berkutat dengan laporan hasil pengamatan, kalian sudah terbiasa. Kenapa? Karena sudah pernah berlatih di sekolah dasar ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah tidak asing lagi ya dengan laporan itu. Nah, anak-anak, kita lanjutkan cerita tentang Siti dan Lani tadi ya. Bagaimana dengan Siti dan Lani tadi? Ya, kita bahas lagi. Siti dan Lani sampai di bengkel sepeda. Sambil menunggu pekerjaan bengkel menambal ban sepeda, Siti dan Lani bercerita. Saat Siti asyik bercerita, tiba-tiba Lani berteriak sambil menunjuk ke atas. Ada angsa terbang, cantik ya, kata Lani. Siti menjadi teringat bahwa ia pernah membaca cerita fiksi yang berjudul Angsa dan Telur Emas. Nah, berikut cerita yang pernah dibaca oleh Siti. Sekarang ayo kita membaca. Angsa dan Telur Emas. Ada seorang petani sederhana
memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani senang memiliki angsa istimewa itu. Petani itu membawa telur emas dari angsa miliknya menuju ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga yang tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaannya ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa bisa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebutir telur setiap hari. Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya. Suatu hari, setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu pun telur dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Dari cerita tadi, kita dapat mengambil hikmah atau pembelajaran. Kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki. Jangan serakah hanya karena ingin cepat kaya. Sesungguhnya, Tuhan sudah mengatur rezeki manusia. Barang siapa yang telah memiliki sesuatu dengan berlimpah, tetapi serakah dan menginginkan yang lebih lagi, maka akan kehilangan semua yang dimilikinya. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita berlatih.
Berdasarkan bacaan cerita angsa dan telur emas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa inti dari teks cerita tersebut? 2. Siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? 3. Bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama? Yang keempat, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? Yang kelima, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Kalian kerjakan di buku tugas. Nah, anak-anak, pada dasarnya cerita fiksi adalah cerita rekaan. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, filosofi, religiusitas, dan latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Petikan materi. Hubungan antara gaya dan gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Secara umum, gaya dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Pengaruh gaya terhadap benda dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak adalah sebagai berikut. 1. Logam yang semula diam didekatkan dengan magnet, maka logam tersebut akan bergerak ke arah magnet. 2. Meja yang diam, jika diberi gaya berupa dorongan, maka akan bergerak. Sepeda yang semula diam, jika dikayuh, maka akan bergerak. Dan selanjutnya, kelereng yang semula diam, jika disentil, maka kelereng tersebut akan bergerak. Kedua,
Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Pada saat naik sepeda, ketika kita menginjak rem, sehingga sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti karena adanya gaya gesek antara ban, rem, dan velg sepeda. Berarti gaya dapat mengakibatkan benda bergerak menjadi diam. Sekarang yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Contoh gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda antara lain: pertama, kaleng minum yang kosong akan penyot ketika diinjak dengan keras. Kedua, plastisin akan berubah bentuknya jika ditekan. Contoh lain lagi, tanah liat akan bisa berubah menjadi bentuk yang indah karena diberi gaya oleh tangan-tangan terampil tersebut. Keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Contoh gaya mempengaruhi arah gerak benda antara lain: 1. Memutar kemudi agar mobil tidak menabrak. 2. Kiper menepis bola yang diarahkan ke gawang. Mengidentifikasi cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang bersifat rekaan atau tidak benar terjadi. Cerita fiksi dibuat berdasarkan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, filosofi, religiusitas, dan latar belakang pengarang. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.